itu typhoid fever? Nah, di sini typhoid fever atau yang lebih sering dikenal dengan tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu juga, bakteri ini ditularkan dari orang yang terinfeksi. Di suatu pagi yang cerah di SDN 1 Bandung, terdapat beberapa pedagang di pinggir jalan. Bang, beli bang, bang, beli, bang, beli bang, beli. Kenapa jualan abang ditutupin? Nanti siapa yang mau beli? Dagangan abang tidak ditutupi sehingga bisa ada debu, lalat, dan lain semacamnya. Jadi gak sehat deh. Gitu alasannya. Jadi lebih sehat ditutup daripada dibuka. Nantinya bakal kena kuman, terus debu. Anak-anak, kini jualan saya jadi lebih bersih dan tidak dihinggapi lalat. Di suatu pagi di rumahnya Ezra. Dek, Bunda bawa makanan buat adek. Gak mau, aku lebih suka makanan yang ada di pinggir jalan. Lebih enak, gurih, asin, dan murah. Gak apa-apa, gak sehat. Yang penting enak. Dadah, kabur! Nah, selanjutnya ada gejala yang sering muncul. Di antaranya, yang pertama adalah demam. Demam itu terjadi secara terus-menerus, kadang naik turun. Yang kedua, ada sakit kepala yang berkunang-kunang. Yang ketiga, mual, bahkan sering disertai muntah. Sesudah itu, kita tidak nafsu makan. Nah, yang terakhir adalah diare. Nah, mungkin itu saja gejala-gejala dari tifoid. Selanjutnya, di sini ada mitos dan fakta terkait tifus. Mitos yang pertama, apakah tipes bisa menyebabkan kematian? Faktanya, dalam beberapa kasus penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi. Salah satunya robeknya saluran pencernaan. Kemudian, bakteri penyebab tipes juga bisa menyebar hingga rongga perut atau kondisi yang disebut peritonitis. Mitos yang kedua, apakah kapsul cacing bisa menyembuhkan penyakit tifus? Faktanya bahwa kapsul cacing itu bukanlah obat untuk penyakit tipes. Itu hanya mitos ya teman-teman. Demam tifoid ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, intinya tifoid ini bisa diobati dengan obat antibiotik. Mitos yang ketiga, benarkah kelelahan bisa sebabkan penyakit tipes? Apakah pernah mendengar ungkapan jangan kecapean, nanti tipes? Padahal faktanya tidak demikian. Kelelahan merupakan bagian dari gejala demam tifoid, bukan penyebabnya ya teman-teman. Nah, berikut makanan yang boleh dikonsumsi. Nasi putih, roti, bubur, ikan, ayam, daging-dagingan, telur, dan yang paling utama kita harus selalu mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Pengobatan penyakit tifoid. Nah, di sini ada beberapa cara alami untuk mengobati tipes di rumah agar cepat sembuh ya teman-teman. Yang pertama, kita harus makan makanan yang tinggi kalori. Yang kedua, kita harus makan makanan yang tinggi protein. Yang ketiga, kita harus makan makanan yang rendah serat.
Yang keempat, kita harus makan porsi kecil tapi sering. Selanjutnya, kita harus minum air yang cukup, istirahat total, patuh minum obat dari dokter, dan jaga kebersihan diri sendiri. Untuk pencegahannya, kita harus mengutamakan kebersihan diri sendiri. Yang paling utama itu adalah cuci tangan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Yuk, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, lebih bagus kita makan makanan yang dibuat kita sendiri, karena itu lebih higienis. Jangan lupa juga kita harus minum air putih setiap hari, minimal 8 gelas sehari ya teman-teman. Dan satu lagi, kita jangan jajan sembarangan ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jaga terus kesehatannya.